Hai anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibu Leni Veronica Purba dalam materi bimbingan dan konseling. Topik kita masih sama seperti topik kita minggu lalu, yaitu tentang pengambilan keputusan. Tapi sebelumnya, yuk mari kita dengarkan dulu cuplikan lagu berikut ini. Pedihnya tanya yang tak terjawab, mampu menjatuhkanku yang dikira tegar. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu, tapi tak selamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kedua lagu tersebut menggambarkan tentang pengambilan keputusan. Pada lagu pertama, lagu yang dinyanyikan oleh Raisa, itu lagu tentang bagaimana dia memutuskan hubungan cintanya dengan seseorang. Yang baru putus cinta jangan jadi baper ya. Lagu yang kedua itu juga tentang pengambilan keputusan, bagaimana seseorang itu memutuskan untuk mengikuti Yesus. Nah, ini kedua lagu ini adalah contoh bagaimana seseorang itu dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan-keputusan yang kita buat dalam menentukan sebuah pilihan itu dipengaruhi oleh persepsi. Nah, persepsi itu adalah cara seseorang melihat, memahami, dan menafsirkan kesan alat indera kita terhadap suatu objek. Jadi persepsi ini besar sekali pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Minggu lalu, saya sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian semuanya untuk dijawab. Pertanyaan pertama adalah ini. Perhatikan gambar di samping. Menurut kamu, berapa kira-kira usia wanita itu? Nah, ini banyak sekali penasaran dengan apa jawaban yang benar. Ada yang saya lihat, itu dia menjawab bahwa wanita ini usianya masih sangat muda, yaitu berusia sekitar belasan tahun sampai 20-an tahun saja. Tetapi ada juga yang menjawab bahwa wanita yang ada di gambar ini usianya sudah sangat tua, sudah nenek-nenek, usianya 60-an tahun. Nah, jadi manakah yang benar?
Jawabannya adalah kedua-duanya benar. Gambar ini bisa dilihat sebagai seorang gadis muda maupun seorang nenek-nenek yang sudah tua. Dari sudut pandang pertama, kita dapat melihat gambar ini sebagai seorang gadis yang menghadap ke belakang. Nah, jadi ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, ini kita bisa melihat bahwa ini adalah gambar seorang nenek tua yang telinga si gadis itu jadi matanya, dagunya gadis itu menjadi hidungnya, dan lehernya menjadi mulutnya. Nah, apakah kamu bisa melihatnya? Inilah yang disebut dengan persepsi. Suatu objek atau benda bisa diartikan berbeda oleh orang yang berbeda. Hal itu disebabkan oleh persepsi, cara memandang orang yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Apakah persepsi bisa sama? Tentu saja bisa, walaupun sebelumnya tidak ada kata sepakat ataupun saling kompromi. Coba lihat gambar di bawah ini. Menurut kamu, ini gambar apa ya? Contohnya nih, si A bisa saja memandang ketua kelasnya tidak fair atau tidak adil. Namun, si B, teman A, bisa menganggap ketua kelasnya sebagai orang yang bijaksana. Hal itu tergantung pada masing-masing persepsi orang. Suatu kebijaksanaan bisa dilihat sebagai sesuatu yang baik bagi sebagian orang, tetapi bisa juga dianggap sesuatu yang mengkhawatirkan bagi orang lainnya. Persepsi setiap orang terkadang harus ditumbuh kembangkan. Hal itu harus dilakukan untuk memperjelas pemahaman setiap orang. Untuk memahami suatu hal secara menyeluruh, kita harus melihat suatu masalah itu dari sudut pandang orang lain, tidak hanya dari sudut pandang kita saja. Misalnya saja, kamu bisa melihat garis yang ada di samping ini. Sekilas kita melihat bahwa garis ini tidak sama panjangnya. Tetapi ketika kita melihat lebih dekat, ternyata semua garis ini sama panjangnya. Maka kita memang harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Selanjutnya nih ada pertanyaan nomor 2. Nah, sebenarnya pertanyaan nomor 2 ini tidak ada kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, hanya sekedar fun saja. Ini untuk mengetes bagaimana konsentrasi kamu dan ketelitian kamu. Jadi, ada berapa jumlah itikkah di gambar ini? Jreng-jreng, jawabannya adalah 43 iti. Selamat ya bagi kamu yang teliti dan benar dalam menjawabnya. Sekarang tentang latihan memahami pemilihan dan membuat keputusan. Ini dia pertanyaannya. Jadi ini tentang latihan pengambilan keputusan ya nak. Saya juga sudah lihat dan sudah baca bagaimana komentar dan juga jawaban kamu. Pasti ini juga banyak penasaran, apa sih jawaban yang benar? Yuk kita telaah. Dimulai dari nenek yang pergi ke gudang bawah tanah. Gelap di gudangnya, gak ada lampu penerangan. Tapi ingat, ini dia kuncinya yang pertama. Nenek itu membawa korek api. Lalu kemudian dia masuk. Di gudang ada kertas tapi agak basah, potongan kayu tipis, dan secarik kain. Lalu kemudian ada pertanyaannya, benar-benar kamu harus memahami pertanyaannya. Ia ingin membuat penerangan di dalam gudang tersebut untuk beberapa saat. Nah, pertanyaannya dipahami benar-benar. Apa yang pertama kali, ingat ini keywordnya ya nak ya, yang pertama kali dinyalakannya untuk membuat penerangan dari benda-benda yang ada di sekitar gudang tersebut? Jawabannya adalah jeng-jeng. Bukanlah kertas itu, bukan juga kayu tipis, dan juga bukan secarik kain. Melainkan yang pertama kali dinyalakan haruslah korek api. Pertanyaan selanjutnya, apa yang umumnya muncul di pikiran kamu ketika mendengar pilihan bendanya adalah yang 3 ini? Nah,
Dalam mindset kamu pasti banyak yang berpikir bahwa pilihannya hanyalah yang 3 itu saja. Jadi kita harus memilih di antara ketiga itu. Padahal pertanyaannya harus memang benar-benar dibaca dengan teliti. Nomor 5. Bagaimana supaya seseorang bisa berpikir analitis? Berpikir analitis itu adalah melihat dari yang sederhana dulu, baru menuju ke sesuatu yang lebih besar. Nomor 6. Pelajaran apa yang bisa diambil dari permainan ini? Banyak sekali ya nak. Bagaimana kamu bisa mengambil keputusan yang benar, kemudian bagaimana ketelitian kamu. Itulah beberapa hal yang bisa kamu ambil dari permainan ini. Permainan ini ditujukan kepada seseorang untuk melihat sesuatu dari sisi yang paling dekat dahulu, baru kemudian sisi yang lebih jauh. Bagaimana cara seseorang melihat sesuatu dari yang melekat dahulu, kemudian baru yang ada di sekitarnya. Misalnya, apa yang dilakukan orang jika mobilnya mogok? Tentu saja tidak harus menurunkan mesin. Yang pertama kali dilihat adalah speedometer, apakah kehabisan bensin. Kemudian setelah lihat speedometer, oh ternyata tidak ada masalah, baru lihat yang lain. Lihat sekringnya, lihat kabel, cek busi, karburator, radiator, lalu yang terakhir adalah menurunkan mesin. Pelajaran tentang pengambilan keputusan ini sangat bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Jadi, jika kamu menemukan suatu masalah, pilihlah alternatif yang paling simpel dan penting terlebih dahulu. Jika kamu tidak bisa memecahkan masalah itu dengan hal yang simpel dan penting itu, baru kamu bisa mencoba pemecahan masalah yang lebih dalam dan ekstrim. Quotes for today: choose the great choice, then make the right decision. Semoga dengan mempelajari materi kita pada hari ini, anak-anak kami sekalian bisa untuk melakukan keputusan yang benar dalam hidupnya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan bimbingan konseling selanjutnya. Bye-bye. Pada nyatanya yang tak terjawab mampu menjatuhkanku yang dikira tegar. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu, tapi tak selamanya. Kau
Tapi kan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Seolah janji dan kata-kata yang telah terucap kehilangan arti. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Bukan menunggu, tapi tak selamanya. Takkan jerah, ku percaya cinta manis dan pahitnya kan ku terima. Kini kisah kita akhiri dengan makna. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu, tapi tak selamanya. Oh, ku kan menanti, tapi tak selamanya.